Rahim. Iya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Hah? Ada tak TV? Nasta'in Ada Zoom tak? dunya waddin. Hah? Iya, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil aladin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini pada hari Rabu sore, hari yang khusus berziarah ke Imam Ridha alaihissalam, dan kita berkumpul, bertemu, bersatu dalam link Zoom ini. Kita sama-sama panggil Imam Ridha alaihissalam ke dalam rumah kita, dan di situ Allah Subhanahu wa taala akan melihat kecintaan kita, dan itu merupakan sebuah nilai yang mulia bagi seorang hamba untuk mencintai, mengasihi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti sahibul amr waz zaman juga akan melihat kita sebagai imam kita yang juga memiliki hubungan dengan imam-imam sebelum mereka, karena sebagaimana nanti di dalam ziarah ini kita juga akan membacakan doa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Karena kecintaan kita kepada walinya, yaitu Imam Ridha alaihissalam. Baiklah, selagi menunggu teman-teman yang lain, sebagaimana biasanya sedikit pembukaan tentang ziarah kita ini. Sebelumnya kita telah menyinggung tentang selawat kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Fatimah binti nabiyyik wa zawjati waliyik wa ummi sibtainil Hasani wal Husain sayyidi syabab ahlil jannah at-tuhratit tahirah al-mutahharah. Jadi Sayyidah Zahra sallallahu alaihi itu dia suci dan juga mensucikan. Dia juga mensucikan orang-orang yang berhubung dengannya. Saya baru kemarin mendapatkan sebuah kisah yang terjadi kira-kira lebih kurang setahun yang lalu tentang Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Saya pikir baik saya bicarakan dalam pertemuan kali ini. Ada dua orang bersaudara kembar, orang Iran, bersaudara kembar, dua-duanya satu sebagai pedagang dan satu sebagai talabeh, dalam artian sebagai ruhani, sebagai ustadz yang berdakwah di jalan agama. Suatu ketika masuklah musim haji, saudaranya yang pedagang tadi bilang, wahai saudaraku, sepertinya kita telah wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kebetulan sekarang sudah dekat musim haji, jadi kita harus berangkat haji. Karena zaman dulu kan haji itu bukan seperti sekarang 30-40 hari selesai semua urusan. Haji zaman dulu walaupun Iran dekat dengan Arab Saudi, tetapi persoalan haji bukanlah persoalan yang mudah. Si saudaranya bilang, yang sebagai ustadz tadi, sebagai ulama tadi, bilang,
saya untuk bulan Muharram, karena kan setelah bulan haji sudah Dzulhijjah, Muharram, bulan depan bulan Muharram, dan dia bilang saya sudah banyak undangan untuk mengisi pada malam-malam Muharram, yaitu bulan-bulan Muharram bertepatan dengan syahidnya Imam Husain alaihissalam. Jadi saya tidak bisa berangkat karena saya sudah banyak undangan. Jadi kemungkinan saya akan berangkat tahun depan, kata saudaranya tadi. Ya sudahlah, akhirnya saudaranya si pedagang tadi yang berangkat sendiri dan pulang. Setelah tidak lama daripada musim haji ini, si saudaranya ini meninggal yang tidak berangkat haji. Nah, dia khawatir dengan saudaranya ini, dia sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak melaksanakan haji dan sekarang meninggal. Dan kita tahu bahwa barang siapa yang wajib haji, jadi sudah kena wajib haji, jadi sudah ada kemampuan untuk melaksanakan haji dan tidak haji, kita memiliki riwayat dikatakan bahwa barang siapa yang sudah mampu haji dan tidak melaksanakan ibadah haji, maka matinya dalam dua hal. Mati ke dalam kondisi Yahudi atau mati dalam kondisi sebagai seorang Nasrani. Nah, ketika meninggal seperti itu tidak melaksanakan haji, saudaranya ini khawatir bahwa dia meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji dan dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam kekhawatirannya akhirnya dia bermimpi terhadap saudaranya. Wahai saudaraku, bagaimana kondisimu? Dia berkata setelah meninggal, saya dimasukkan ke dalam penjara, katanya paling bawah dan paling busuk, katanya. Paling bawah dan paling busuk, diazablah ceritanya ini. Sangat mengganggu, katanya, sangat tidak enak. Akhirnya dia panggil Sayyidatul Zahra. Dia panggil Sayyidatul Zahra, dia bertawassul dengan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Dia panggil Sayyidah Fatimah Maksumah, Sayyidatul Zahra. Pasti Sayyidatul Zahra mendengar. Dia bilang, saya ini selalu melayani para Syiah, saya memberikan hidayah kepada orang-orang, dan sekarang saya dalam kondisi seperti ini. Sayyidatul Zahra melihat kondisi itu, hatinya juga sangat berat. Ya, dialah mutahhar, dialah yang juga mensucikan. Akhirnya Sayyidatul Zahra lobi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wahai suamiku, ini adalah orang baik, tapi dia tidak melaksanakan haji. Bisakah Anda menyelamatkan? Kata Amirul Mukminin, ini orang selalu berceramah, bercerita bahwa barang siapa yang tidak wajib haji, matinya seperti Yahudi dan matinya sebagai Yahudi atau Nasrani. Bagi Amirul Mukminin ini cukup berat. Orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak mengamalkannya. Dan Sayyidatul Zahra tetap maksa, cobalah bagaimana kondisikan. Temukan jalan keluar buat hamba yang satu ini. Akhirnya Amirul Mukminin bilang ke Sayyidatul Zahra, ada satu cara, katanya. Apa itu? Suruh anak kita, Imam Zaman, Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah, imam kita semua, suruh dia melaksanakan haji untuk niabah untuk orang ini. Sehingga kalaulah Imam Mahdi alaihissalam terima, maka dia bisa selamat dari perkara yang besar ini. Akhirnya Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah melaksanakan ibadah haji buatnya, menjaminnya, dan akhirnya dia selamat daripada siksa dari atas ketidak melaksanakan ibadah haji saat dia mampu. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian, perhatian Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Berat mungkin baginya, terkadang mereka tetap memberikan sebuah solusi bagaimana para pecintanya itu mendapatkan jalan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan ini.
Terutama kita hari ini memanggil Imam Ridho alaihissalam, yang pasti setiap kita insya Allah memiliki masalah, kita berharap Imam Ridho alaihissalam memanggil putranya Imam Mahdi Ajal Ta'ala Farojah untuk menyelesaikan masalah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, itulah sedikit pembukaan pembukaan ziarah kita, dan kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana biasa, kita memulai dengan izin masuk. Kita panggil Imam Ridho alaihissalam, kita hadirkan Imam Ridho alaihissalam di rumah kita. Insya Allah rumah yang dihadiri Imam Ridho sallallahu alaihi menjadi rumah yang jauh dari segala macam bala, segala macam musibah, segala macam kesusahan, dan segala macam hal-hal yang berat yang kita tidak inginkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa alihi. Faqad mana'tan nasa ayadkhulu illa bi'idhnihi. Wa qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadha al-mashhad al-sharif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati. Wa alamu anna rasulaka وخلفاءك عليهم السلام أحياء إنك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هجبت عن سمعي كلامه وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتي وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي بالدخول أفضل ما زلت بأحد من أوليائي فإن لم أكن أهل لذلك فأنت أهل لذلك أشهد أن لا إله إلا الله. Kita mulai ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa nabiyyika wa sayyidi khalqika ajma'in. صلاة لا يقوى إحصائها غيره
اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمه وجعلته هاديا لما شئت من خلقه والدليل على من بعثته برسالته ودين الدين بعدله وفصل قضائك بين خلقه والمحيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجتي ولي وأمي سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيدا شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وبصر قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدله وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق الباب. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتي وحجتي على بريتي. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين أبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على حسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وهجتك المعدي النبي وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل نبي الله.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله وسي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك ya Allah. Kami tidak apa lagi Pusara Imam Ridha. Kami panggil Imam Ridha dari rumah kami ya Allah. Setiap hari Rabu kami berkumpul bersama. Kami panggil Imam Ridha. Dari tempat yang jauh kami berada. Dari titik yang beragam kami berada. Kami panggil Imam Ridha dari rumah-rumah kami ya Allah. Raja rahmatik untuk mengharapkan rahmatmu ya Allah. ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلى الله عليه رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك زائرا وافدا عائدا مما جنيت على نفسي. فتحت على ظهري وقل لي شافعا إلى الله يوم فكري. وفاقتي فردا إن الله مقام محمود وأنت إنه ولي. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياته ya Allah. Kami mendekatkan diri kepadamu ya Allah karena cinta kami kepadamu, karena wilayah kami kepada mereka. Atawalla akhirahum bima tawallaitu bihi awwalahum. Kami berwilayah pada Sayyidul Amr wal Zaman, sebagaimana kami juga berwilayah pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wa abra'u min kulli walijatin dunahum. Allahumma la'anil ladzina baddalu ni'matak wattahamu nabiyik wajahadu bi ayatik wasakhiru bi imamik وَأَمَلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِ آلِ مُحَمَّدٍ
Allahumma inni ataqarrabu ilaika bil la'nati alaihim wal barati minhum fid dunya wal akhirah ya Rahman. Sallallahu alaika ya Abul Hasan. Sallallahu ala ruhika wa badanik. Sabarta wa anta as-sadiqul musaddaq. Qatalallahu man qatalaka bil aidi wal alsun. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Semoga ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita tutup acara ziarah ini, silakan Bapak Ibu sekalian sampaikan hajatnya. Kita doakan semuanya. Kita, orang-orang yang ada di rumah kita, orang-orang tua kita yang masih ada ataupun telah meninggalkan kita, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, para pejuang dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang di Palestina, di Lebanon, di Yaman, di Suriah, dimanapun berada, kita doakan yang syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Yang sedang mengungsi, semoga segera dikembalikan ke rumahnya. Yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Kita doakan pula buat para pemimpin kita, Sayyid Ali Khamenei, Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, dan tidak lupa pula kita mohonkan semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kezuhuran Sahibul Amri wal Zaman. Sama-sama kita doakan, Allahumma kulli walikal Hujjati bin Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-Hujjati bin Hasan. Salawatuka alaihi wa ala ibadihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah. Aliyah hafizah qaidan wa nasiran wa dalilan aina hatta tuskinahu arbaka tal'ana وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baiklah, kita akan tutup ziarah kita dengan selawat khas Imam Ridha alaihissalam. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada al-Imam al-Taqi al-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta al-thara as-Siddiq al-Shahid salatan kathiratan tam zakiyatan mutawassilatan mutawatiratan mutaradifah ka'afdali ma sallaita ala ahadin min awliya'i. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian pembahasan kita, yaitu ngaji kitab Uyun Akhbar Ridha. Setelah kita berziarah, menghubungkan jiwa kita dengan Imam Ridha alaihissalam, dan hari ini, saat ini kita akan memperkaya ma'rifat kita tentang Imam Ridha alaihissalam, karena nilai sebuah ziarah, Bapak Ibu sekalian, itu
tergantung kepada ma'rifatnya. Banyak orang berziarah, ada jutaan setiap tahun berziarah ke haram Imam Ridha alaihissalam. Tapi apa yang mereka dapatkan para peziarah ini tidaklah sama, tidak sama. Jadi walaupun tidak ada yang pulang dengan tangan kosong, sama seperti kita hari ini kita berziarah, kita walaupun kita berziarah dalam jarak jauh, seandainya pun ajar kebaikan yang kita lakukan tidak sama dengan orang yang berziarah langsung. Mereka telah mengorbankan waktu, mereka telah mengorbankan materi yang cukup banyak misalnya, pastilah berbeda. Tapi kita yang memanggil Imam Ridha sallallahu alaihi, kita berkomunikasi dengan imam, terhubung dengan imam, walaupun hanya dengan cara berziarah seperti ini, tetapi ini bukanlah hal yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Seberapa banyak yang kita dapat, yaitu tergantung sejauh mana kita mengenal, sejauh mana kita memiliki ma'rifat terhadap Imam Ridha alaihissalam. Ngaji kitab Ulil Akhbar Ridha tidak lain dan tidak bukan adalah cara kita untuk mengkais sedikit ma'rifat, sedikit hal berkenaan tentang Imam Ridha alaihissalam secara umum. Tetapi dalam kitab Ulil Akhbar Ridha ini tidak hanya serta-merta hanya pada Imam Ridha alaihissalam, tapi banyak hal-hal lainnya, seperti termasuk dalam bab 6 yang sedang kita bahas ini berkenaan tentang 12 imam yang Imam Ridha alaihissalam ada di dalam perkara tersebut. Dan nama-nama imam yang hari ini, sebagaimana hadis yang pertama kemarin kita bahas, nama-nama imam yang telah tercatat, nama-nama maksumin yang berada di tangan Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Bahkan yang hadis yang sedang kita baca, hadis yang kedua ini diambil dari prasasti, sebuah prasasti atau sebuah tablet yang terbuat dari suatu yang berharga seperti zamrud katanya malah pun, dan di dalamnya tertulis hal yang bakal kita bacakan. Dia telah membacakan muqaddimahnya kemarin, bagaimana Imam Bakir alaihissalam bertemu dengan Jabir, dan ini diriwayatkan oleh Jabir, dan hal ini dikutip oleh Syekh Saduk dalam buku Uyun Akhbar Ridha ini. Syekh Saduk bukanlah orang yang orang yang kecil, dia adalah orang yang diberkahi sehingga tulisan-tulisannya hari ini masih berada di sekitar kita, dan bahkan tulisan Syekh Saduk itu bahkan tulisan Syekh Saduk itu hari ini masih menjadi sumber ma'rifat kita untuk mengenal siapa itu Ahlul Bait dengan tulisan yang beragam. Tidak mungkin Syekh Saduk bisa memiliki karya sebanyak ini kalau bukan karena inayah dari Sahibul Amr wal Zaman. Syekh Saduk bukanlah naib imam yang 4, tapi dia berada setelah setelah mereka. Tetapi di dalam catatan sebagian buku mengatakan bahwa Syekh Saduk mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Dia mendapat kesempatan bertemu dengan imam, bahkan berdialog
hal-hal apa saja yang harus misalnya yang dia tuliskan. Karena menulis tentang apa namanya, tentang Imam Mahdi, tentang ma'rifat Ahlul Bait alaihissalam adalah hal yang sangat penting bagi zaman itu dan juga zaman setelah itu. Dan hari ini kita dihadapkan dengan sebuah catatan yang sangat berharga. Karena para pecinta Ahlul Bait, sebagaimana kita tahu semua, mereka diburu, mereka dibantai, mereka diasingkan. Jadi hal yang terjadi dengan para maksumin alaihissalam itu juga terjadi kepada para pecinta Ahlul Bait alaihissalam, dan karya-karya mereka alhamdulillah masih ada di tangan kita, dan alhamdulillah kita mencoba untuk membahasnya, mengkajinya, membacanya bersama-sama. Nah, dari prasasti yang disaksikan oleh Jabir Ansari dalam pada prasasti yang berada di tangan Sayyidatul Zahra, yang kata Sayyidatul Zahra, prasasti itu adalah hadiah Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah, dan hal tersebut dihadiahkan Rasulullah SAW untuk siapa? Untuk Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Nah, dari situ kita akan mengenal siapa itu Ahlul Bait alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Haza kitabun minallah azizil hakim. Jadi dalam mukaddimah prasasti tersebut dikatakan bahwa haza kitabun. Jadi tulisan ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Azizil hakim, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Muhammadin nurihi. Setelah Allah Subhanahu memperkenalkan kitab ini darinya, dan dia memperkenalkan siapa itu Nabi kita. Nabi kita itu nurihi adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Keindahannya adalah keindahan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya adalah tangan Allah Subhanahu wa taala, matanya adalah mata Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sabarnya adalah sabar Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya, raufnya adalah rauf Allah Subhanahu wa taala. Dan semua keindahan itu bisa masukkan ke dalam satu kalimat, yaitu apa? Yaitu sebagai cahayanya. Ini hadis, Ibu, hadis 6 nomor 2. Kalau dalam buku yang bahasa Indonesia, halaman 83. Bukan, iya halaman 83, tapi kita baca pas bagian isi dari prasasti tersebut, yaitu halaman 86. Halaman 86 baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun minallahil aziz. Halaman 86, Bu. Nah, jadi segala macam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang terjelma dari wujud keberadaan Rasulullah SAW disingkat menjadi Muhammad Nurih sebagai cahayanya, wasafirih sebagai safir, sebagai duta Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang lemah tak akan mungkin untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang lemah tidak akan mungkin berkata kepada Allah, ya Allah, apa yang engkau inginkan dari hambamu ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus safirnya, dan seluruh hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertanya, kita bisa meminta kepada safirnya. Wahijabih, dan hijabnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tak terlihat, maka
Rasulullah SAW menjadi penghalang, menjadi hijab baginya, dan kita bisa merujuk semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilih, dan dalilnya. Nazala minal ruhul amin. Jadi dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada siapa? Itu ada pada Rasulullah SAW. Begitu pula ketika kita berziarah kepada Imam Ma'sum sallallahu alaihi, seperti mana ziarah kita Imam Ridha ini, kita selalu mengatakan bahwa para imam-imam itu dalil, bukti akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukti akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukti akan Rauf Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kasihnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyaksikannya itu dengan keberadaan mereka. Bihir ruhul amin, dan diturunkan melalui ruhul amin. Ruhul amin ini adalah ruh malaikat yang tertinggi, malaikat yang teragung, yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ketika kita ziarah kepada Imam Ridha alaihissalam, kita juga meminta izin kepada mereka, malaikatil muqarrabin. Jadi para malaikat muqarrab yang dekat Allah Subhanahu wa taala, yang berada di sekitar haram Imam Ridha alaihissalam. Hari ini kalau kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, maka malaikat-malaikat muqarrab juga terhubung dengan kita. Min indi rabbil alamin, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka lah yang menghubungkan antara Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Azim ya Muhammad asma'i, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, azim, agungkan wahai Muhammad namaku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Kalau kita ingin melihat bagaimana seorang hamba mengagungkan nama Tuhannya, maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengagungkan nama Tuhannya. Washkur na'mai, bersyukurlah atas nikmatku. Kalau ingin kita melihat bagaimana seorang hamba mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Rasul dan para ahli baitnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'ad ala'i, dan janganlah mengingkari ala'i. Tajhad, bukan tajhad. Janganlah mengingkari nikmatku. Inni anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inni ana anallah, sungguh saya adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Qasim jabbarin, penghancur orang-orang yang sombong, yang angkuh. Muzilluz zalimin, yang orang-orang yang bakal menghinakan orang-orang yang zalim. Wadayyanuddin, yang akan membalas dalam hari pembalasan. Ketika hari pembalasan, maka tidak ada orang yang memiliki kekuasaan, dan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan dan menghancurkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berdosa. Allahu la ilaha illa ana, kembali lagi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan la ilaha illa ana kecuali saya. Faman raja ghaira fadlin, barang siapa yang berharap, dalam arti berharap kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ghaira fadlin, tidak ada kemuliaan. Au khafa ghairi azabi azabtu, dan barang siapa yang takut kepada orang lain atas azab. Jadi ada orang zalim, ada orang lain, kita lebih takut kepada hukumannya, pada tiraninya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka azabtu, maka aku akan mengazabnya. Azabtu azaban, sebuah azab yang benar-benar azab, dalam artian azab yang sangat pedih. Akan tetapi indah sekali di akhir jumlah ini, la u'azzibu ahadan minal alamin, tetapi saya tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab satupun dari minal alamin, dari alam dari alam ini. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk
memberikan azab kepada siapapun, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya tidak akan mengazab. Dengan syarat apa? Fa iyaya fa'budu wa alayya fatawakkal. Dengan syarat apa? Hanya kepadakulah kamu menyembah, wa alayya fatawakkal, dan hanya kepadaku kamu bertawakal. Insyaallah dalam mukaddimah yang dalam mukaddimah prasasti ini menjadi modal bagi kita untuk benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sandaran kehidupan kita, Tuhan kita. Hanya kepadanya lah kita takut, dan hanya kepadanya lah kita menghambakan diri. Dan artinya ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana. Muhammad adalah cahayanya, hijabnya, dalilnya yang telah diturunkan kepadanya melalui Ruhul Amin dari sisi Tuhan semesta alam. Agungkan namaku, wahai Muhammad, bersyukurlah atas nikmatku dan janganlah mengingkari nikmat-nikmatku. Sesungguhnya saya adalah Allah yang tiada Tuhan selain aku, penghancur orang-orang yang angkuh dan menghinakan orang-orang yang zalim, dan memberikan balasan pada hari kiamat. Sesungguhnya saya adalah Allah yang tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang berharap karunia atau takut selain dari azabku, maka aku akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih, azaban. Saya tidak akan mengazab satupun di alam semesta ini. Jadi hanya kepadakulah kamu menyembah, dan kepadakulah kamu bertawakal. Kita menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dalam potongan prasasti tersebut. Mohon maaf sekalian. Inni lam ab'as nabiyan. Sesungguhnya saya tidak akan mengutus nabi. Jadi nabi itu tidak akan saya utus seandainya apa? Fa'akmaltu ayyaman. Kalau saya tidak sempurnakan harinya. Jadi ini sebuah keimanan yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di umur 40 tahunnya di Gua Hira. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan prasasti ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan cabut nyawanya. Dalam artian sebelum apa? Sebelum fa'akmaltu ayyaman, sebelum aku sempurnakan hari-harinya, sebelum aku sempurnakan. Sempurnakan sampai kapan? Sampai seluruh ayat suci Al-Qur'an benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh keimanan Bapak Ibu sekalian. Ini butuh keyakinan. Sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib benar-benar memahami hal ini, bahwa Nabi itu tidak akan mungkin meninggal dalam peperangan, dalam apapun, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkan hingga apa? Hingga sesempurnakannya lah kenabian itu. Dan kita tahu bahwa setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, setelah aku sempurnakan agama ini, maka tidak lama setelah itu baru Rasulullah SAW meninggal. Dan itu kita rayakan dalam hari Ghadir Khum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan menyempurnakan Islam sebagai agama, dan Allah Subhanahu wa taala ridho, dan Allah Subhanahu wa taala ridho akan agama tersebut. Wan qadat muddatuh, tapi waktunya pasti akan berakhir, pasti dalam artian walaupun Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hari-hari usia Nabi kita, tetapi pasti dalam suatu hari akan berakhir. Kita juga disaksikan setelah agama kita sempurna, maka tidak lama setelah itu, setelah haji wada, maka Rasulullah SAW pun menghadap Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Illa ja'altu lahu wasiyan. Kecuali apa? Kecuali saya setelah habis masa waktu itu, Allah jadikan baginya seorang wasi, seorang pengganti, yaitu sebagaimana dalam hadis dalam khutbah Ghadir kita mengetahui bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai apa? Sebagai wasi. Wa inni faddaltuka 'alal anbiya, dan sungguhnya saya Allah Subhanahu wa taala
faddaltuka, memberikan fadilah, keagungan, kemuliaan alal anbiya, atas kenabian engkau wahai Nabi Muhammad, wa faddaltu wa ini faddaltu alal anbiya wa faddaltu wasika alal ausiya. Faddaltuka wa ini faddaltuka, semuanya saya memuliakan engkau, ka itu adalah Rasul, alal anbiya, atas para nabi, jamak, atas para nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasul, tetapi lebih mulia, dan kemuliaan itu lebih tinggi, lebih agung derajatnya daripada nabi-nabi yang lain. Wa faddaltu wasika, dan juga saya faddal, memberikan fadilah, kemuliaan kepada siapa? Kepada wasimu, yaitu siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, alal ausia, atas wasi-wasi nabi yang lainnya. Nabi Isa alaihissalam mulia, agung, tetapi Nabi Muhammad SAW lebih agung daripada Nabi Isa alaihissalam. Ali bin Abi Thalib sebagai wasi agung, tetapi wasi-wasi Nabi Isa Hawariyun, mereka bukan nabi, mereka adalah wasi Nabi Isa alaihissalam. Dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib lebih agung, lebih mulia daripada wasinya para nabi sebelumnya. Wa karamtuka bisiblaik ba'dak, dan saya memuliakan kepada apa? Kepada anakmu ba'dah, setelahnya. Anak engkau siapa? Anak Nabi, yaitu Fatimah Zahra alaihissalam, dan dimuliakan kepadanya wasibtaikal Hasan wal Husain, dan dari anak inilah nanti akan lahir cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan wa akramtu, bagaimana karamat, kemuliaan yang diberikan oleh Allah, karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sibte, cucu Nabi ini, Imam Hasan dan Husain, dikatakan fa'aja'altu Hasanan ma'adinil ilm, dikatakan bahwa Imam Hasan itu ma'din itu adalah tambang, khazanah, tambangnya ilmu. Jadi seluruh pusara ilmu itu, seluruh pusat ilmu itu ada di pada Imam Hasan alaihissalam. Ba'dal qida muddati abih, setelah apa? Setelah berakhirnya masa imamah dari ayahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wa ja'altu Husainan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Hasan khazanal wah, sebagai khazan, sebagai khazanah, sebagai pusat, sebagai apa namanya? Sebagai tempat sesuatu yang berharga, peti yang berharga, wahyu. Jadi disitulah keberadaan wahyu ilahi. Jadi kalau kita ingin memahami wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi, dalam artian bukanlah Imam Husain alaihissalam mendapatkan wahyu, tapi kalau kita ingin memahami wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, datangi Husain, dia memahami seluruh nilai-nilai kewahyuan kenabian. Akramtuhu bisyahadah, dan saya memberikan karomah, kemuliaan lagi kepada Imam Husain alaihissalam, apa? Syahadah. Pada hari 10 Asyura Muharram, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kesyahidan kepada Imam Husain alaihissalam. Wa khatamtu lahu bis-sa'adah, dan saya akhiri dianya dengan apa? Dengan sa'adah, dengan kebahagiaan, dengan sa'adah sebagai keberuntungan, kemenangan, kemenangan. Wa huwa afdalu man istashhad, dan dia afdal dari semua orang-orang yang telah syahid. Wa arfa'a syahadai darajatan indi, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kesahidannya, karena syahid itu juga beragam-ragam, tergantung derajatnya. Jadi semua syahid, walaupun mereka agung, mereka kemuliaan, tapi mereka beragam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat kesyahid indi, derajatnya ada padaku. Makanya dalam surah Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli ibadi fadkhuli jannati, wahai hambaku, masuklah ke dalam mana? Ke dalam surgaku. Masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang sangat agung, derajat yang sangat tinggi.
Allah sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, betapa agungnya, betapa mulianya kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Husain. Wa ja'altu kalimatit tammah, dan seluruh ayat-ayat ilahi itu diberikan kepada Imam Husain alaihissalam secara sempurna, ma'ahu padanya. Wal hujjatul balighah, dan sampai kepadanya hujjah-hujjah ilahi. Indahu bi'itratihi asibu wa uaqib wa uaqib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya itrah, keturunan-keturunan. Dan dengan keturunan ini dan dengan keturunan itu, apa dengan keturunan itu? Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan keturunannya itu adalah mizan, timbangan dari sebuah kebaikan. Dalam artian barang siapa yang mengikuti keturunannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaza, akan memberikannya balasan, akan memberikannya surga. Wa uaqib, dan barang siapa yang tidak mengikuti itrah Imam Husain tadi, keluarga Imam Husain tadi, uaqib, maka saya akan mengazabnya, saya akan menghukumnya. Itu adalah penggalan. Sepertinya waktu juga sudah habis. Kemarin saya katakan untuk membahas secara hari ini secara sempurna, ternyata tidak, baru 2 paragraf yang bisa kita baca. Dan saya akan bacakan terjemahannya. Sesungguhnya saya tidak mengutus Nabi dengan menyempurnakan usianya, dan telah dibatasi masa, kecuali saya telah menjadikannya para wasi, itu Amirul Mukminin, dan sesungguhnya aku telah memberikanmu kemuliaan atas para nabi, dan saya juga telah memberikan kemuliaan kepada wasimu atas para wasi, dan saya memuliakan kepada 2 putramu setelahnya, dan kepada kedua cucumu, Hasan dan Husain, maka saya telah menjadikannya Hasan sebagai khazanah ilmuku setelah berakhirnya masa ayahnya, dan setelah saya jadikan Husain sebagai khazanah wahyuku, dan saya muliakan ia dengan kesyahidan, dan saya akhiri dia dengan keberuntungan, dan dia paling mulia dari orang-orang yang telah syahid, dan saya mengangkat derajat kesyahidannya berada di sisiku, dan saya sempurnakan kalimatku padanya, dan saya sampaikan hujjah padanya. Dengan penerusnya, itrahnya, saya memberikan pahala, dan saya juga memberikan hukuman. Itulah kajian singkat kita Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan. Saya ucapkan terima kasih telah menyertai saya dalam ziarah ini, dalam kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baiknya jaza kepada kita semua, dan kalau ada pertanyaan silahkan, dan waktu kita juga telah habis. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Ustaz nak bertanya tentang hadis yang ini kan Ustaz, ini hadis daripada kitab ni, bermakna hadis ini daripada Imam Ali Reda ya Ustaz? Hadis ini bukan, hadis ini dari dalam kitab Uyun Akhbar ini dari Sayyidatul Zahra, di mana ada muqaddimah dari hadis ini, Ibu. Jadi Imam Bakir salamullah alaih bertemu dengan Jabir Ansori. Jadi Jabir Ansori lah yang meriwayatkan hadis ini, Bu. Oh, jadi macam dimulakan tadi kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seolah-olah macam dia seperti hadis qudsi Ustaz. Tak tahulah saya tanya hadis qudsi. Seperti hadis qudsi. Tapi hadis qudsi itu kan disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala seperti kepada Rasul, tapi ini tidak. Tapi ini dari prasasti. Dari prasasti yang terbuat dari sepertinya zamrud, dan itu tertulis di dalam prasasti itu. Jadi baik. Baik, syukran Ustaz. Sama-sama Ibu. Jadi inilah isi prasasti tersebut. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Pak. Ustaz. Sama-sama Bu. Saya mohon izin, saya akan akhiri